Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pariwisata Bali terancam tak berkelanjutan, Bali Selatan diminta stop pembangunan baru. Presiden Prabowo pastikan ekspor strategis tetap jalan dan ekonomi terjaga. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra. Pemirsa, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Sektor Keuangan atau Indonesia Financial Center IFC di Bali kembali menuai sorotan. Di tengah masifnya pembangunan di Bali Selatan, pemerataan pembangunan ke wilayah Bali Utara dan Bali Timur dinilai justru lebih mendesak untuk diperhatikan pemerintah pusat. Ekonom Wiraguna Bagus Oka menilai pembangunan kawasan seperti kawasan ekonomi khusus KEK Sektor Keuangan atau Indonesia Financial Center atau IFC di Bali perlu dikaji secara menyeluruh karena kondisi Bali saat ini sudah mengalami tekanan dari berbagai sektor. Menurutnya, Bali telah menghadapi overload dari sisi pariwisata, ekonomi, bisnis, pendidikan hingga transportasi yang semakin padat dan menyulitkan masyarakat. Ia berpandangan pembangunan Bali seharusnya dilakukan melalui desain besar yang disusun secara komprehensif oleh pemimpin daerah maupun tokoh Bali yang memahami tata ruang dan kebutuhan lokal. Harus ada desain secara menyeluruh yang semuanya diatur oleh pemimpin provinsi atau tokoh Bali yang memahami dan mengerti tata ruang maupun kebutuhan Bali sesuai dengan local wisdom. Sehingga keputusan untuk menetapkan KEK atau financial center di wilayah KEK yang ditetapkan pusat ini sudah menyalahi prinsip dasar. Bali ini sudah overloaded dari sisi berbagai aspek, baik pariwisata, ekonomi, bisnis, pelaku usaha, pendidikan, bahkan transportasi yang sangat menyulitkan, dan harus ada langkah drastis untuk menentukan dan menyikapi bahwa KEK ini apakah visible atau tidak untuk diterapkan di Bali Selatan. Di sisi lain, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali, Gede Sumarjaya Lingkih alias Demer, meminta pemerintah menghentikan pembangunan baru di Bali Selatan demi menjaga keberlanjutan Pulau Dewata. Ia menilai kondisi Bali Selatan saat ini sudah mengalami overload akibat pembangunan yang terus terpusat selama puluhan tahun. Demer mengungkapkan sejak tahun 1996 sebenarnya telah ada kajian dari Bappenas. Dalam kajian tersebut, Bali dirancang memiliki konsep pariwisata berkelanjutan dengan rekomendasi agar Bali Selatan diberlakukan moratorium pembangunan. Waktu itu, 30 tahun yang lalu ini disampaikan bahwa ada harus moratorium di selatan. Diinstruksikanlah oleh Bappenas, moratorium di selatan, terus kemudian dibuka pariwisata baru di 15 titik di Bali, yaitu di Candidase, kemudian di Tulambat, di Amat, kemudian Air Sane, Lopina, sampai ke Madewi di Bali Barat atau di Jemberana. Nah, itulah kajiannya 30 tahun yang lalu. Kalau sekarang selama 30 tahun ini banyak juga yang berkomentar bahwa overload, over capacity dan sebagainya. Tapi kelihatannya pemerintah karena Undang-Undang 22 tahun 99 itu menyampaikan bahwa itu adalah kewenangannya ada di kabupaten kota, sehingga itu semuanya terlabrak, termasuk yang namanya sempadan, karena itu menyangkut kepentingan daerah tersebut. Akhirnya banyaklah kemudian sempadan kita dirambah oleh yang menginginkan memakai sempadan pantai itu. Nah, oleh karena itu saya minta
hari ini, kita bicara 30 tahun yang lalu, tapi hari ini tolong dong, ya jangan lagi ada pembangunan dulu di Bali Selatan. Pembangunan di Bali tetap harus mengedepankan keseimbangan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta pemerataan ekonomi agar tidak menimbulkan ketimpangan baru di Pulau Dewata. Yana, Bali TV. Pemerataan pembangunan di Bali dinilai perlu segera diwujudkan untuk mengurangi penumpukan aktivitas ekonomi dan pembangunan di kawasan Bali Selatan. Konsep One Island, One Management disebut menjadi langkah penting agar pengelolaan Pulau Dewata lebih terintegrasi dan tidak semakin padat. Ekonom yang juga pelaku pariwisata, Wiraguna Bagus Oke menilai penyebaran pembangunan dan aktivitas ekonomi di Bali harus dilakukan melalui transformasi menyeluruh secara bertahap, dimulai dari penataan kawasan Bali Selatan yang selama ini menjadi pusat pertumbuhan pariwisata dan bisnis. Menurutnya, konsep penataan wilayah dapat mengadopsi sistem yang diterapkan di Jurong, Malaysia maupun Singapura yang mengatur kawasan secara lebih tertib dan terintegrasi. Bahkan kawasan seperti Disney World disebut memiliki area tertentu yang dibatasi dari kendaraan umum dan dikelola secara khusus untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban kawasan. Wiraguna menilai penerapan konsep One Island, One Management sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Bali. Tanpa pengelolaan terpadu, Bali dikhawatirkan akan semakin padat dan sulit dikendalikan, baik dari sisi pariwisata, bisnis, ekonomi, maupun aktivitas masyarakat lokal. Sekali One Island, One Management sudah menjadi suatu keharusan mutlak. Kalau tidak, Bali ini akan menjadi crowded dan lepas kendali untuk manajemen daripada pariwisata, manajemen bisnis, ekonomi, bahkan kegiatan untuk publik atau maupun lokal, kegiatan lokal akan terganggu secara masif. Penyebaran bangunan ini perlu dilakukan transformasi total. Kalau mau dilakukan secara bertahap di Bali Selatan dulu. Salah satunya kita bisa lakukan contoh seperti di Jurong, Malaysia, atau di Singapura, bahkan di Disney World. Ada kawasan yang bebas dari public transportation yang disediakan oleh pemerintah, sehingga zone bebas itu misalnya kawasan 1 Uluwatu, Seminyak, Kute sampai dengan wilayah Sunset Road itu bisa dijadikan kawasan yang bebas, zone bebas yang clean and clear. Dengan pengelolaan yang terintegrasi dan pemerataan pembangunan, Bali diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kenyamanan masyarakat, serta keberlanjutan pariwisata di masa depan. Yana, Bali TV. Presiden Prabowo pastikan ekspor strategis tetap jalan dan ekonomi terjaga. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling to Kuah Balung and Mawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA.
papat. Tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan ora ketikal pop. Langsung personilipun 28 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor yang akan mulai berlaku awal Juni mendatang. Pak Menteri Keuangan, tadi Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor yang akan mulai berlaku awal Juni mendatang. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pelaksanaan ekspor komoditas strategis seperti crude palm oil, batubara, dan ferroalloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah tengah menuntaskan seluruh instrumen regulasi pendukung agar implementasi kebijakan berjalan tepat waktu. Perdagangan, Pak Gubernur BI, Pak Menteri Keuangan, tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batubara, dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sore hari ini jam 4, sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Kemudian juga tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil kan dan akan sebelum 1 Juni melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kemudian yang kedua juga para sosialisasi kepada tetap tenang asosiasi dan percaya terhadap arah kebijakan pemerintah. Sore hari ini, Erlangga memastikan bahwa seluruh kegiatan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Dibuat oleh pemerintah. Dari Jakarta, Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan mengambil keuntungan dalam pengelolaan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam, termasuk sawit, batu bara, dan paduan besi. Ia memastikan PT DSI hanya bertindak sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor supaya ekspor satu pintu bisa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) tidak akan mengambil keuntungan dari ekspor sawit melalui satu pintu. Penegasan itu disampaikan Sudaryono usai menggelar rapat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia APKASindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat Aspekpir, dan Satgas Pangan Polri di Jakarta pada Selasa lalu. Sudaryono menyebut PT DSI hanya bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam termasuk sawit secara transparan dan akuntabel tanpa mengambil keuntungan dari transaksi ekspor. Lebih lanjut, Sudaryono menjelaskan pemerintah juga menyiapkan masa transisi sebelum kebijakan ekspor satu pintu diterapkan penuh. Masa transisi tersebut berlangsung selama 3 bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode transisi tersebut, kegiatan ekspor komoditas tetap berjalan normal sambil dilakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan sistem baru tersebut. PT DSI yang sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu, khususnya kalau kita bicarakan di sini bicara sawit ya, itu kemudian kebijakan DSI sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan dapat bertanggungjawabkan serta tidak dipungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi. Jadi kalau ada isu-isu seolah-olah PT DSI nanti ngambil untung, ini enggak, ini dalam hal ini PT DSI tidak mengambil keuntungan, tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke keluar. Ya, jadi tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan. Dan juga diberikan waktu transisi untuk pelaksanaan ekspor satu pintu ini. Satu adalah tahap awal transisi yaitu 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Jadi ada waktu transisi 3 bulan efektif dimulai dengan 1 Juni sampai dengan 31 Agustus. Ekspor komoditas tetap berjalan dalam masa evaluasi dan transisi ini dievaluasi selama 3 bulan. Nah, diharapkan misalnya tanggal 1 September itu kalau sudah ada perusahaan yang sudah siap bisa langsung, ibaratnya kegiatannya bisa langsung transisinya selesai, langsung kemudian kegiatannya diserahkan ke DSI. Sekali lagi DSI tidak mengambil keuntungan, hanya mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspornya. Sementara itu, menanggapi anjloknya harga jual tandan buah segar TBS sawit yang diduga dipicu oleh kekhawatiran atas kebijakan baru ekspor satu pintu melalui PT DSI, Sudaryono menyebut bahwa penurunan harga ini merupakan efek psikologis akibat ketidakpastian informasi di lapangan. Sudaryono pun menegaskan akan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Mengacu pada Permentan nomor 13 tahun 2024, sanksi dapat berupa administratif hingga pencabutan izin. Kementan juga menggandeng Satgas Pangan Polri untuk mengawasi kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam tata niaga sawit. Sejauh ini, Kementan mencatat terdapat 139 pabrik kelapa sawit di berbagai wilayah yang menurunkan harga pembelian TBS setelah muncul kekhawatiran terkait kebijakan ekspor satu pintu. Jika dalam pelaksanaannya terdapat dugaan-dugaan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan, Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Permentan nomor 13 tahun 2024 dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bisa administratif maupun pencabutan izin sesuai dengan yang mengeluarkan izin. Juli Zuarte dan Ketus Madias melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi. Wakil Bupati Buleleng dorong peternak pelestarikan sapi jagiran Bali. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak
pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangkaan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyusun sejebak jagat pejen. Pengempon Dijen selaku pengajian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, sapi Jagiran Bali, bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk wilayah Buleleng mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna. Rasa takjub dan bangga terhadap sapi berbobot 868 kg itu disampaikan saat prosesi serah terima. Ia berharap para peternak di Buleleng mampu memelihara dan mengembangkan sapi Bali unggulan tersebut sebagai potensi peternakan daerah. Sapi jenis Bali tersebut dihargai mencapai Rp162.400.000. Sapi dipelihara oleh peternak Iketut Sukate dari Banjar Dinas Pondok, Desa Petandakan, Kecamatan Buleleng. Saat serah terima sapi kepada takmir masjid, Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengaku kagum dengan kualitas sapi Bali tersebut. Ia meminta para peternak bersama dinas terkait terus menjaga dan mengembangkan populasi sapi unggulan di Kabupaten Buleleng. Berkomunikasi, diskusi tadi dengan Pak Dinas Pertanian, Peternakan di Kabupaten Buleleng ini supaya tetap bisa menjaga keberadaan daripada jenis sapi Bali ini dan mendorong beberapa peternak yang ada di Kabupaten Buleleng ini untuk bisa melestarikan dan juga berupaya bagaimana memelihara sapi Bali sampai sebesar ini. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buleleng Igede Melandrat mengatakan sapi bantuan Presiden tersebut merupakan sapi Bali hasil inseminasi buatan dengan kualitas unggul. Kalau sulitnya kawin manual itu ya, tetapi kita sudah punya petugas IB yang cukup banyak untuk mengampu apa yang menjadi permasalahan petani. Jadi ini salah satu bentuk hasil IB. Jadi luar biasa. Oleh karena itu kita sarankan sekarang semua peternak betina ya menggunakan IB agar indukannya memang betul-betul terjaga. Kadis Melandrat juga menyebut melalui program tersebut kualitas indukan sapi diharapkan tetap terjaga baik dari sisi fisik maupun kualitas daging. Para peternak pun diimbau memanfaatkan layanan inseminasi buatan guna meningkatkan mutu ternak sapi Bali di Buleleng. Yasari Yuli, Bali TV. Praktisi seni dan budaya asal Gianyar, Kadek Suwartaya menyampaikan pandangannya mengenai kondisi kesenian di Pulau Dewata. Menurutnya, seni dan budaya yang dimiliki Bali adalah sesuatu yang bermutu tinggi,
bagaikan manikam atau mutiara yang perlu diwariskan dan dirawat sebaik-baiknya. Nama Bali sudah mendunia dan menjadi ikon Indonesia. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana perhatian kita terhadap kesenian dan secara spesifik terhadap para pelaku seni dan budaya itu sendiri. Inilah yang perlu kita tingkatkan. Ia menegaskan bahwa apresiasi terhadap kehidupan kesenian perlu dilakukan baik dalam konteks pementasan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pihak yang paling perlu digugah kesadarannya adalah pemerintah. Bagaimanapun pemerintah berkepentingan dalam hal ini terhadap seni budaya, khususnya terhadap para pelaku seni dan seniman itu sendiri. Di samping itu, kehidupan seniman, eksistensi seniman di Bali yang sangat mendukung Bali di bidang pariwisata ini perlu juga digugah. Insan-insan pariwisata, bidang pariwisata patut memberikan kontribusinya kepada seniman. Kita kan sudah tahu bahwa pariwisata di Bali itu kan bukan hanya pariwisata hotel, bukan hanya pariwisata pantai, pemandangan alam dan sebagainya, tapi pariwisata budaya. Salah satu unsur pariwisata budaya itu adalah seni. Nah, kontribusi seni dalam kehidupan pariwisata itu kan besar juga. Pementasan-pementasan di hotel, kemudian di tempat-tempat tertentu, turis-turis datang ke kampung-kampung itu. Nah, ini masih terjadi ketimpangan berkaitan dengan apresiasi finansial terhadap seniman itu sendiri. Seniman memang perlu dipuji, tapi kan tidak perlu dipuji saja. Nah, oleh karena itulah harus ada bagian-bagian tertentu atau ketentuan-ketentuan yang tentu diberikan oleh pihak pariwisata, apakah itu hotel, apakah itu restoran, dan lain-lainnya yang dapat menunjang, membahagiakan, mensejahterakan kehidupan seniman dalam bidang pariwisata. Kita tidak ingin lagi mendengar seniman-seniman kita itu naik truk, bayarannya sekedar saja, kemudian tidak ada apa-apanya. Kita tidak ingin lagi seperti itu, kalau bisa ya. Nah, inilah salah satu perlu digugah bahwa pariwisata itu perlu diberikan ketentuan untuk mendukung kehidupan seni dan para seniman kita. Lebih lanjut, Kadek Suwartaya menjelaskan bahwa bentuk perhatian pemerintah tidak boleh bersifat seremonial semata. Pemerintah perlu peduli terhadap kehidupan sehari-hari seniman, baik berkaitan dengan kesejahteraan maupun kesehatannya. Seorang pelaku seni, apakah itu penari, pengerawit, penabuh, dalang, sastrawan, tukang ukir, pemahat, dan sebagainya adalah pribadi-pribadi yang suatu saat nanti akan termakan umur, akan menua. Oleh karena itu, kehidupan di hari tuanya yang berkaitan dengan kesehatan, pemerintah harus menunjukkan kepeduliannya. Suwartaya mengkritik bentuk perhatian yang selama ini hanya tampak saat acara-acara besar seperti Pesta Kesenian Bali. Ia menilai pemberian penghargaan selembar piagam saja tidak cukup. Bukan hanya peduli ketika ada seremonial di PKB, harus ada perhatian secara sungguh-sungguh, terutama kehidupan seniman-seniman kita di hari-hari tuanya yang tentu digerogoti penyakit dan kesehatan yang semakin rapuh. Inilah yang perlu digugah perhatian pemerintah. Hendra, Bali TV. Rokok konvensional dan elektrik jadi ancaman serius bagi kesehatan. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis.
mangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi peketing suko wibawo tan kewawo deneng pejah gerehe astro gerehe sekri nangitan ya ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wentan batara niki sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat mengkuli kota Paris atot engi bertusing lah pipes. Pemirsa, rokok konvensional maupun rokok elektrik kini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Dokter spesialis paru menyebut fenomena ini sebagai epidemi ganda karena rokok konvensional masih menjadi persoalan kesehatan yang berlangsung sejak lama. Sementara rokok elektrik justru memunculkan gelombang perokok baru. Spesialis paru Dr. Nimade Dwita Yaniswari mengatakan kehadiran rokok elektrik atau vape menjadi pintu masuk bagi banyak orang yang sebelumnya tidak pernah merokok. Desain yang modern, pilihan rasa yang beragam, serta anggapan bahwa vape lebih aman karena hanya menghasilkan uap air membuat banyak orang tertarik untuk mencoba. Ia memaparkan kondisi tersebut dinilai turut mendorong peningkatan prevalensi perokok. Meski memiliki bentuk dan cara penggunaan yang berbeda, rokok konvensional maupun rokok elektrik sama-sama membawa dampak buruk bagi kesehatan, terutama paru-paru. Ia juga menjelaskan bahwa bahaya rokok konvensional berasal dari proses pembakaran tembakau yang menghasilkan berbagai zat beracun seperti tar, karbon monoksida, dan residu pembakaran lainnya. Sementara pada rokok elektrik meski tidak melalui proses pembakaran, tetap mengandung zat berbahaya seperti nikotin yang bersifat adiktif, logam berat seperti timbal dan nikel, serta bahan kimia lain seperti propilen glikol. Rokok baik itu rokok konvensional maupun rokok elektrik memiliki efek yang serius di kesehatan. Dia bisa menyerang semua sistem organ. Jadi misalnya sistem organ pernafasan, gangguannya itu misalnya kanker paru-paru, kemudian bisa menyebabkan PPOK, jadi penyakit paru obstruktif kronis, kemudian bronkitis kronis, ya, emphysematus lung, jadi paru-parunya molor seperti itu. Kemudian kalau di organ misalnya di jantung bisa menyebabkan darah tinggi, penyakit jantung koroner maupun stroke ya. Jadi dia nikotin bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan menyebabkan ketiga hal tersebut. Selain itu juga rokok itu terkait dengan kencing manis. Kemudian adanya kanker selain kanker paru juga bisa menyebabkan kanker misalnya di daerah rongga mulut, kanker di lidah, kanker nasofaring. Jadi semua kanker di daerah rongga mulut juga bisa disebabkan oleh karena rokok, kemudian gangguan janin, dan seperti kita tahu itu kan pada pria impotensi. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak pada anggapan bahwa rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Keduanya tetap membawa resiko kesehatan yang serius dan berpotensi merusak tubuh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bunga dan Mastike, Bali TV. Berhenti merokok bukanlah proses yang mudah. Selain membutuhkan kesiapan fisik, upaya berhenti merokok juga memerlukan kesiapan mental serta keinginan yang kuat dari dalam diri sendiri.
Dokter spesialis paru Dr. Nimade Dwita Yaniswari mengingatkan bahwa rokok masih menjadi persoalan kesehatan yang serius di masyarakat. Karena itu keputusan untuk berhenti merokok perlu dibangun dengan kesadaran penuh serta komitmen yang kuat dari perokok itu sendiri. Ia menjelaskan seseorang yang ingin berhenti merokok perlu terlebih dahulu memahami manfaat yang akan diperoleh setelah berhenti. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan untuk kesehatan diri sendiri, tetapi juga kesehatan keluarga dan orang-orang di sekitar. Selain itu, berhenti merokok juga memberi dampak positif dari sisi ekonomi karena pengeluaran untuk membeli rokok dapat ditekan. Untuk tahap-tahapannya mungkin secara umum kita bisa berikan. Yang pertama ada kita tentukan kapan kita berhenti merokok. Ketika kita menentukan tanggal kita berhenti merokok, kapan kita berhenti merokok, kita sampaikan pertama ke keluarga, ke orang terdekat kita, lingkungan kerja bahwa kita akan berhenti merokok. Kita mohon dukungan dari mereka semua untuk berhenti merokok. Yang kedua mungkin kita bisa mengidentifikasi pemicu, trigger. Jadi kondisi apa sih yang menyebabkan kita sering merokok? Misalnya setelah makan, ketika minum kopi, saat stres. Nah, kondisi-kondisi tersebut kita bisa tahu ataupun kita bisa hindari maupun mengalihkan dengan kegiatan lain untuk biar tidak merokok. Kemudian yang ketiga, kita bisa namanya delay atau menunda. Jadi kita bisa menunda keinginan merokok. Ketika kita ingin merokok, kita menunda keinginan merokoknya sekitar 10 menit. Karena menurut penelitian, puncak rasa ingin merokok itu 5-10 menit. Jadi dengan kita menunda 10 menit dengan kegiatan lain seperti mungkin nyamil atau minum air, bermain karet, jadi kita bisa menunda keinginan kita merokok di saat tersebut. Dan jika memang ketergantungannya sangat berat, kita bisa menggunakan terapi pengganti nikotin, namanya nikotin replacement therapy, bisa berupa plester atau patch ataupun permen karet. Ada permen karet nikotin untuk mengganti adiksi kita terhadap nikotin, dan jika perlu kita konsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika diperlukan, ia menyarankan masyarakat untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat agar mendapatkan pendampingan yang sesuai selama proses berhenti merokok. Bunga dan Mastike, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Janger Tradisi Banjar Pegok siap pukau panggung Pesta Kesenian Bali ke-48 2026. Marjang disampun anake alit nek kulit. Metapah kalau bos mepandes utawi misangi mesin drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan krama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh krama istri inggian ring TPS dan ada di lohe terus terang beli
di playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Banjar Pegok Sesetan Denpasar mendapat kehormatan besar tahun ini. Dinas Kebudayaan Kota Denpasar secara resmi mendaulat Banjar Pegok untuk mengisi parade Janger tradisi dalam ajang bergengsi Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026. Bagi tokoh sekaligus pelaku seni asal Banjar Pegok, Imade Agus Wardana, penunjukan ini bukan sekadar pementasan biasa, melainkan sebuah momen bersejarah yang sangat emosional dan penuh makna. Menurutnya ini adalah momen penting bagi dirinya sebagai pelaku seni untuk menyampaikan kepada publik bahwa kesenian di Pegok memiliki dokumentasi sejarah yang kuat. Ini sekaligus menjadi bahan pelestarian dan media agar generasi sekarang bisa melihat warisan ini yang ternyata mampu memengaruhi dan memantik kreativitas mereka dalam berkesenian. Kesenian Janger Pegok bukanlah produk baru, melainkan sebuah anugerah leluhur yang lahir dari semangat Sekehedemen atau kelompok pecinta seni kaum muda Pegok pada era 1930-an. Seni ini tumbuh dari lantunan gending-gending pujaan dan nuansa romantisme masa lalu. Dalam PKB ke-48 2026 ini, mereka akan mengusung tajuk Janger Kejet Enyor dengan menyisipkan lampahan atau lakon Sunda Upa Sunda. Nama Kejet Enyor sendiri diambil dari lirik gending kuno Janger Pegok yang berjudul Saking Swarga, sebuah gending yang merepresentasikan kecantikan bidadari atau dedari Nilotama. Secara etimologi, nama tersebut memiliki kedalaman makna. Kejit mengernyitkan alis yang bermakna proses melihat, menelaah, dan mengobservasi. Sedangkan enyor bermakna merayu dan membujuk. Dan momen Pesta Kesenian Bali ini adalah hal yang sangat penting karena di Pegok sendiri memiliki gending-gending kuno yang sangat klasik. Dan juga kebetulan saya tahun 1990 saya bersama Bapak dan Ibu pernah menayangkan pernah menggunakan beberapa gending, tapi 30 tahun kemudian tidak pernah kita pakai lagi karena memang tidak ada yang ingat. Tapi saya untung waktu saya mahasiswa di Sekolah Tinggi Seni Indonesia, saya merekam dengan Walkman zaman itu gending-gending tersebut. Nah, tahun ini momen penting, saya rekonstruksi itu lagi, saya ajarkan kepada adik-adik yang ada di sini, dan itu gending, salah satu gending rekonstruksinya adalah suling cenik, kemudian ada benang rinti, ada ring dharma sabo. Ada 3 rekonstruksi gending kuno yang sangat menarik sekali dengan komposisi melodi yang manis madu lah pokoknya, terus memiliki daya pikat yang berbeda daripada gending-gending Janger yang bertebaran seperti sekarang ini. Dan inovasi-inovasi tentu kita juga sisipkan di dalam pertunjukan untuk Pesta Kesenian Bali, dan yang terpenting video footage 1936-37 itu kita tayangkan menjadi bagian cerita di dalam pertunjukan lampahan di mana kita mengambil lampahan Sunda Upa Sunda yang mana mengambil judul adalah Kejit Enyor, yaitu bagaimana Dedari Nilotama menggunakan godaannya untuk merayu Sunda Upa Sunda, raksasa yang memiliki kuasa yang besar tetapi dikalahkan oleh manisnya Dedari Nilotama.
Di balik persiapan besar ini, Made Agus Wardana menitipkan pesan mendalam dan penuh motivasi bagi generasi muda, khususnya anak-anak muda di Banjarpego. Ia mengingatkan status mereka sebagai pewaris seni yang memikul tanggung jawab besar. Selama ini generasi muda Banjarpego dikenal aktif, ngayah atau gotong royong tulus ikhlas di Banjar, terutama saat Purnama Kapat pada bulan Oktober. Setidaknya ada 2 kegiatan tahunan yang sudah menjadi rutinitas adat dan seni di sana. Made Agus berharap konsistensi ini tetap terjaga. Ia berpesan untuk generasi muda pertahankan identitas, tetap aktif dan konsisten mempertahankan gending-gending asli yang dimiliki oleh Banjarpego. Dalam PKB tahun ini, Banjarpego melibatkan sekehesebunan, diantaranya penari, penabuh, dan penata tabuh yang semuanya asli dari Banjarpego, serta ada dukungan dari Banjarpego yang anggota Banjarnya berjumlah 500 kakak. Pementasan Janger tradisi Banjarpego di PKB 2026 ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan taksu seni klasik Denpasar, sekaligus membuktikan bahwa seni tradisi peninggalan 1930-an masih sangat relevan dan hidup di tangan generasi milenial saat ini. Hendra, Bali TV. Libur Hari Raya Idul Adha banyak dimanfaatkan oleh warga kota untuk pulang kampung, berlibur menikmati alam pedesaan yang sejuk dan menyegarkan sambil menikmati kuliner khas Bali atau suatu daerah. Sungguh menyenangkan dan bisa menjadi alternatif mujarab menghilangkan stres dan kepenatan setelah melaksanakan rutinitas di kota. Beginilah suasana spot ngopi tengah sawah yang ada di Penebal Tabanan. Suasananya yang adem dengan view Gunung Batu Karu dan pesawahan yang hijau sejauh mata memandang bisa menjadi alternatif mujarab menghilangkan stres ataupun kepenatan setelah melaksanakan rutinitas di kota. Suasana akan semakin lengkap apabila ditemani dengan secangkir kopi dipadukan dengan pisang goreng, tempe goreng, bubur Bali, dan entil yang merupakan ciri khas kuliner Tabanan dengan harga yang semuanya terjangkau. Semilir angin pesawahan membuat para pengunjung betah berlama-lama. Apalagi banyak spot foto berlatar belakang gunung, sawah, dan view air terjun di daerah ini. Di daerah Penebal Tabanan kini semakin marak tempat ngopi tengah sawah yang menawarkan pemandangan alam yang sangat menarik. Tidak mengherankan banyak pengunjung yang ingin menikmati pemandangan yang indah dan eksotik ini rela berdesakan untuk parkir dan antri makanan setiap harinya. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.